Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini adalah rangkuman dasar sekilas yang biasanya materi-materi ini sering keluar untuk diujikan. Yang pertama ada IgM dan IgG. Kita lihat paparan antigen pertama dan paparan antigen kedua. Lihat di paparan antigen pertama, dia tidak menunjukkan adanya peningkatan IgG. Karena apa? IgG itu akan terbentuk setelah dia mengalami setelah dia terinfeksi, lalu dia akan menyimpan datanya, dan ketika terjadi paparan kedua lagi, maka IgG-nya dia tuh akan meningkat. Jadi kayak misal divaksin kayak gitu loh. Jadi paham lah ya. Jadi kalau misalnya sakit itu tuh dia ada IgM-nya, tapi kalau misalnya sudah pernah sakit, dia nggak ada IgM, tapi dia tuh adanya IgG. Contoh, seorang yang sedang terpapar COVID, maka dia akan mempunyai antibodi IgM. Lalu setelah antibodi di tubuhnya merespon, maka akan terbentuk kekebalan imunitas dalam tubuhnya. Dan setelah dia dites, maka akan terlihat IgG. Nah, lanjut lagi, yang di bawahnya ada aktivitas berat atau olahraga. Nah, yang ini tuh berkaitan dengan aliran darah. Nah, aliran darahnya itu kalau aktivitas berat atau olahraga, aliran darah akan meningkat ke organ-organ yang diperlukan saat olahraga. Contohnya jantung dan lain sebagainya, organ pernafasan juga. Tetapi dia akan menurun ke organ-organ yang tidak berfungsi atau tidak dibutuhkan saat olahraga. Contohnya organ pencernaan kayak gitu. Dia tidak terlalu dibutuhkan pada saat olahraga atau aktivitas berat. Selanjutnya di bawahnya ada rumus menghitung cardiac output. Cardiac output yaitu volume darah yang dipompa jantung per menit, sama dengan SV stroke volume darah yang dipompa jantung per kontraksi dikali dengan LDJ, laju detak jantung, jumlah detak jantung per menit. Jadi antara cardiac output rumus ini dengan yang di atasnya itu aku pernah menemukan dalam satu soal tuh dia tuh menggunakan dua konsep ini. Yang kedua ada ini yang hewan, pembagian suhu tubuh hewan. Jadi suhu tubuh hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama homoiterm, yaitu suhu tubuh diatur sendiri tidak mengikuti suhu tubuh lingkungan. Jadi panas tubuh itu berasal dari metabolismenya tubuh sendiri dan dia tidak mengikuti suhu lingkungan. Kalau misal kayak contohnya tuh dia tuh kayak burung dan mamalia. Jadi dia tuh suhu tubuhnya tuh hasil dari metabolismenya sendiri, tidak menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, suhu tubuh poikiloterm. Suhu tubuh sama dengan suhu lingkungan. Jadi dia tuh suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu tubuh lingkungan sekitarnya. Contohnya ikan, reptil, dan amfibia. Terus yang ketiga ada heteroterm. Heteroterm tuh dia tuh bisa kadang bersifat homoterm dan kadang dia bersifat poikiloterm. Nah, di bawahnya ada kurva disosiasi Hb. Nah, jadi yang garis biru itu menunjukkan kurva normal. Tapi kalau misal dia geser ke kanan, berarti artinya dia melepas O2 dan CO2-nya tinggi, pH rendah, suhu tinggi. Biasanya grafiknya ini diukur setelah dia habis olahraga. Kalau misal dia grafiknya geser ke kiri, biasanya menandakan orang itu tuh lagi di daerah dataran rendah. Karena kalau misalnya ke kiri itu Hb dia tuh akan cenderung lebih banyak ditingkatkan lagi untuk mengikat banyak oksigen. Karena yang kita ketahui ya, kalau di daerah dataran tinggi ataupun daerah gunung itu kadar oksigennya itu malah tambah rendah. Jadi dia banyak membutuhkan Hb untuk banyak mengikat oksigen. Terus yang kedua, pH-nya tinggi. Terus juga suhunya rendah. Contohnya seseorang berada di dataran tinggi ataupun di gunung, maka kurvanya akan bergeser ke arah kiri. Oke, langsung aja kita latihan soal. Nah, di sini ada soal saturasi Hb. Yang pertama, jika seorang yang hidup di gunung pergi ke pantai, laju respirasinya meningkat. Jawabannya salah, karena kalau di dataran rendah itu dia tuh banyak
kadar oksigennya dibanding dengan yang di daerah gunung ataupun dataran tinggi itu, yang di pantai itu, yang di dataran rendah tuh itu lebih banyak. Terus jadi yang satu salah. Yang kedua, jika seorang yang hidup di pantai kemudian pergi ke daerah gunung, maka laju respirasinya akan meningkat. Benar. Karena kita tahu kan kalau di daerah gunung itu oksigennya tuh kadar oksigennya tuh jadi kalau di atas tuh, kalau makin ke atas, kalau berkurang 1 meter, kadar oksigennya tuh akan berkurang. Makanya di daerah dataran tinggi itu dia tuh kadar oksigennya rendah. Terus yang 3, di daerah dataran rendah tekanan parsial rendah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, yang sebelum-sebelumnya. Di daerah dataran tinggi kan kadar oksigennya rendah, jadi ya sama aja sih. Tekanan parsialnya juga akan rendah. Terus nomor 4, olahraga berat akan menyebabkan kadar CO2 meningkat di dalam darah. Jawabannya benar, karena kan kalau kita olahraga ataupun aktivitas berat, otomatis kerja metabolisme akan lebih cepat kan, maka pengeluaran oksigen juga akan lebih banyak. Jadi yang nomor 4 jawabannya benar. Terus yang nomor 5, setelah olahraga berat kurva akan bergeser ke kanan. Jawabannya benar, karena kalau bergeser ke kanan, maka pengeluaran CO2-nya akan meningkat. Terus suhu tubuh naik. Nomor 6, orang yang hidup di daerah gunung kadar Hb dalam darahnya lebih rendah dibanding orang yang hidup di daerah dataran rendah. Jawabannya salah, karena orang yang hidup di daerah gunung Hb-nya juga pasti akan lebih banyak daripada orang yang hidup di daerah dataran rendah. Karena apa? Karena di daerah dataran tinggi itu O2-nya kan semakin sedikit, maka dia butuh Hb yang banyak untuk mengikat lebih banyak oksigen. Jadi nomor 6 salah. Harusnya nomor 6 tuh orang yang hidup di daerah gunung kadar Hb-nya lebih tinggi daripada orang yang hidup di daerah dataran rendah. Yang nomor 7, jika Hb banyak melepas oksigen, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Jawabannya salah. Harusnya kalau banyak melepas oksigen, kurvanya itu akan bergeser ke kanan. Nomor 8, afinitas Hb terhadap oksigen berkurang, maka kurva akan bergerak ke kiri. Jawabannya benar. Jawabannya, penjelasannya bisa dilihat di grafik sebelumnya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Beberapa jenis mamalia adaptasi dengan lingkungan air dibanding dengan mamalia yang hidup di darat. Mamalia yang hidup di air memiliki kemampuan menyelam yang lebih lama dari mamalia darat. Berikut ini adalah perbandingan kondisi fisiologis yang terjadi pada mamalia yang hidup di air dan di darat ketika mereka menyelam. Bisa dilihat mamalia air mengalami peningkatan pada volume darah, hematokrit, dan mioglobin. Sementara suhu tubuh, detak jantung, dan diameter arteriol mengalami penurunan. Sementara itu, mamalia darat tidak menunjukkan adanya perubahan di volume darah, hematokrit, mioglobin, dan suhu tubuh, tetapi mengalami penurunan detak jantung dan diameter arteriol. A. Pada saat menyelam, mamalia darat mengalami penurunan laju metabolisme. Jawabannya salah. Dilihat dari tabelnya, mamalia darat kita lihat di suhu tubuh, dia tidak mengalami penurunan, berarti tidak terjadi penurunan suhu metabolisme. Terus yang kedua, yang B, mamalia darat menyuplai oksigen lebih baik ke jaringan. Salah. Dilihat dari volume darah, hematokrit maupun mioglobin yang tidak menunjukkan adanya peningkatan, berarti mamalia darat itu tidak terjadi apa-apa. Jadi volume darahnya juga tetap nggak ada suplai yang lebih baik itu. Jadi yang menyuplai kadar oksigen lebih baik itu adalah mamalia air, karena volume darah, hematokrit, dan mioglobinnya mengalami peningkatan. Terus yang C, mamalia yang memiliki organ limfa yang lebih besar. Organ limfa itu organ yang menyimpan sel darah merah, adalah mamalia air. Jawabannya benar, karena bisa dilihat volume darah, hematokrit maupun mioglobinnya itu meningkat. Dan mioglobin itu adalah
dia tuh ada di otot jantung maupun otot rangka. Jadi dia tuh kayak hemoglobin tapi adanya di otot jantung sama otot rangka. Jadi jawabannya untuk soal A2 salah benar. Terus lanjut soal A3. Berikut ini adalah pernyataan berkaitan dengan perbandingan persentase aliran darah ke berbagai organ saat beraktivitas dan istirahat. Tentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut. A. Persentase darah yang mengalir ke sistem pencernaan pada saat beraktivitas lebih besar jika dibanding dengan kondisi saat beristirahat. Jawabannya salah, karena persentase darah yang mengalir ke sistem pencernaan pada saat beraktivitas itu pasti jauh lebih sedikit dibanding pada saat beristirahat. Kan kita tahu kalau kita beraktivitas, maka organ-organ yang tidak diperlukan seperti organ pencernaan maupun yang lainnya itu tidak diperlukan banget. B. Persentase darah yang mengalir ke ginjal pada saat beraktivitas lebih tinggi jika dibanding dengan kondisi istirahat. Salah lagi ya, karena kita sama kayak yang di atas, organ ginjal juga tidak diperlukan saat kita beraktivitas banyak. Jadi yang B jawabannya salah. Yang C, persentase darah yang mengalir ke otak pada saat istirahat lebih rendah dibandingkan dengan kondisi saat beraktivitas. Jawabannya benar. Karena kalau misalnya kita sedang beraktivitas, maka kinerja otak, persentase darah yang mengalir ke otak juga akan lebih tinggi karena digunakan untuk mengontrol sistem-sistem yang kita perlukan saat beraktivitas kan. Jadi yang C jawabannya benar. Terus yang D, persentase darah yang mengalir ke jantung pada saat beraktivitas lebih besar daripada persentase darah yang mengalir ke jantung saat beristirahat. Jawabannya benar, karena jantung sangat diperlukan pada waktu beraktivitas. Kan jantung yang memompa darah kan. Jadi kalau misalnya otak dia tuh mengatur, kalau jantung kan dia kan yang dipompa. Makanya dia sangat diperlukan pada saat beraktivitas. Jadi jawabannya yang soal A3 salah benar. Sekian dari saya. Nanti bakalan ada part 2-nya. Tapi kalau misalnya part ini ada banyak kekurangan, tolong masukin di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.